Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Suci Nurhaliza. Fenomena El Nino yang berbarengan dengan musim kemarau di Indonesia menjadi perhatian serius untuk diatasi oleh pemerintah. Sebelum El Nino berubah menjadi bencana ekologi yang berdampak buruk di tanah air, langkah mitigasi pun disiapkan pemangku negara. Saking seriusnya, Presiden bahkan memanggil sejumlah kepala kementerian dan lembaga terkait untuk memberi pemaparan dan masukan untuk meredam dampak El Nino. Lalu bagaimana sikap antisipatif yang disiapkan pemerintah pada musim kemarau dan El Nino tahun ini? Gelombang panas sebagai akibat El Nino mulai dirasakan dampaknya di sejumlah belahan dunia. Pekan lalu, ibu kota Spanyol, Madrid, dikepung kobaran api yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah pinggiran kota tersebut. Titik api muncul sejak pertengahan Juli yang dipicu suhu ekstrim yang membuat api mudah menyala di lahan semak yang kering. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga mulai terjadi di dalam negeri. Pulau Kalimantan yang menjadi salah satu langganan kebakaran lahan mulai merasakan dampak El Nino. Kota Pontianak dilanda karhutla di 3 kecamatan, yakni Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Utara. Lalu di Palangkaraya terjadi kebakaran gambut yang melahap area sekitar kantor Kecamatan Sabangau. Besarnya kobaran api memaksa otoritas setempat menerjunkan helikopter untuk melaksanakan misi waterbombing. Kebakaran lahan juga terjadi di Aceh Besar. Bahkan area yang terbakar berada dekat stasiun radar milik TNI Angkatan Udara. Akibatnya puluhan personel kombatan turut dikerahkan untuk memadamkan api berjibaku bersama personel BPBD setempat. Selain kebakaran, bencana ekologi yang terjadi ialah kekeringan. Beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Temanggung, Sukoharjo, Lumajang, Banten, lalu daerah luar Jawa seperti Nusa Tenggara Barat dan Timur hingga Pangkal Pinang mulai mengalami krisis air bersih. Pemerintah daerah pun berupaya menangani masalah ini dengan menyalurkan pasokan air bersih bagi warga yang terdampak. Dampak kekeringan juga mulai dirasakan di sektor peternakan. Peternak sapi perah di Kota Semarang contohnya, kekeringan mengurangi jumlah rumput yang menjadi pakan sapi di peternakan. Turunnya asupan pakan sapi membuat produksi susu juga berkurang. Mengingat skalanya yang besar dan dampaknya yang panjang, pemerintah pusat pun turun tangan agar kekeringan tahun ini tidak berdampak lebih masif. Pada Selasa 28 Juli, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke Istana Negara Jakarta untuk mendiskusikan penanganan kemarau dan El Nino. Mitigasi harus dilakukan, mengingat saat ini sebanyak 54,5% atau 509 zona musim di Indonesia sudah memasuki musim kemarau dengan intensitas hujan di bawah normal. Nama-nama menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat ini pemerintah mematangkan langkah antisipatif untuk menghadapi fenomena El Nino yang berbarengan dengan musim kemarau. Persiapan digarap mulai dari infrastruktur sumber daya air hingga percepatan penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan. Bencana kekeringan dan karhutla tidak hanya menyebabkan kesulitan air bersih atau kurangnya pakan ternak. Selain itu, ada dampak tak langsung yang juga sangat besar dampaknya.
Karhutla tidak hanya menyebabkan rusaknya lahan hijau, pemirsa. Asap dari kebakaran dipastikan akan mengganggu kesehatan, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, hingga terganggunya jadwal penerbangan karena kabut asap. Dari hal ini bisa dilihat bahwa kekeringan bisa menjadi musibah nasional jika tidak ditangani dengan baik. Apalagi El Nino kali ini diprediksi akan berlangsung lebih lama dari normal. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Memasuki bulan Oktober hingga November 2026, curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah. Langkah pencegahan yang diputuskan ialah penyiapan satuan tugas untuk menanggulangi kekeringan, sebagaimana yang disampaikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan Satgas, baik Satgas Darat, Satgas Udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman. Sementara itu, Kepala BMKG Faisal Fatani mengatakan metodologi operasi modifikasi cuaca atau OMC akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi modern demi efisiensi operasi. Selain untuk memadamkan titik api atau hotspot, OMC juga difokuskan untuk menjaga kestabilan debit air di bendungan, waduk, dan danau di seluruh wilayah Indonesia. Untuk urusan pangan, pemerintah meminta masyarakat agar tidak panik, karena berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian, stok pangan khususnya beras dipastikan aman untuk menghadapi iklim El Nino. Ketahanan pangan nasional juga didukung oleh standing crop atau padi yang masih tertanam di sawah dengan estimasi produksi sekitar 10 hingga 11 juta ton. Memang Menteri Pertanian menyebut kemungkinan akan ada gagal panen. Namun hal itu terjadi dalam skala minor dan tidak mengganggu pasokan produksi beras nasional. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang. Ya, karena tapi ada kekhawatiran gagal panen nggak sih, Pak? Mungkin ada kecil-kecil, tapi itu tidak akan berpengaruh pada stok nasional. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Suci Nurhaliza pamit undur diri. Sampai jumpa.